Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita dalam majlis pembukaan tadi dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dikatakan ada orang Yahudi datang kepada Sayyidina Rasul SAW, kemudian ia berkata, "Ya Muhammad, aku cinta kepada Allah tapi tidak beriman kepadamu." Nabi SAW beliau terdiam dan beliau mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Jibril mengatakan, dibawakan, "Ya Muhammad, katakan kepadanya." Jawab. Jadi jawaban bukan langsung dari sang Nabi, tetapi melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian ini memang ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus ikut aku, wajib ikut jalanku. Kalau tidak ikut apa yang aku ajarkan, apa yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu ikut, pasti kamu akan dicintai oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ngampuni dosa-dosa. Ini adalah bentuk bagaimana Allah selalu membela Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi itu jawaban dari Nabi, tetapi Allah tidak mau. Perkara orang cinta, orang gak cinta, itu wajar dalam dakwah. Karena para nabi terdahulu juga mendapatkan tantangan, mereka tidak dicintai oleh kaumnya. Tetapi khusus Nabi Muhammad SAW dapat jawaban langsung dari Allah. Katakan, kalau memang mau ikut kamu, dia dapat cintaku. Tidak, ya tidak. Kalau mau dapat ampunanku, ikut sang Nabi. Kalau dia tidak mau, maka dia tidak mendapatkan ampunan. Jadi tidak sah cinta seseorang kecuali dia berusaha untuk ikut dengan Nabi SAW. Karena itulah cinta kepada Nabi SAW itu diungkapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, aku lebih cinta kepadamu daripada hartaku, daripada keluargaku, daripada anakku dan istriku, kecuali diriku." Kata Nabi SAW, kalau begitu tidak sempurna. Tidak sempurna wahai Umar. Setelah berpikir, terdiam sejenak, timbul secara spontan jawaban dari Umar mengatakan, "Sekarang ya Rasulullah, aku lebih cinta kepadamu melebihi daripada hartaku, keluargaku, istri dan anakku, bahkan melebihi daripada nyawaku sendiri." Kata Nabi SAW, "Al-an ya Umar, al-an ya Umar, al-an ya Umar." Sekarang betul kamu itu iman. Sekarang betul kamu ini cinta kepadaku. Tapi yang menjadi kesaksian di sini adalah, kalau dari segi Sayyidina Umar sendiri, itu pernyataan yang jujur. Secara manusiawi betul. Tetapi karena dia dibarengi oleh cahaya Rasul SAW, ada zat nabawiyah di situ, maka juga didoakan oleh Nabi SAW, sehingga dari keberkahan sang Rasul SAW, saat itu dia langsung spontan dari dalam hatinya mengakui bahwasanya aku lebih cinta kepadamu ketimbang diriku sendiri. Jadi kalau tidak ada zat nabawiyah, maka nggak akan stabil gitu. Dia orang itu hanya akan cinta dengan cara dan maunya sendiri.
Tapi ketika melihat sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah berikan keberkahan, Allah berikan pengaruh efek yang luar biasa karena melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang namanya cinta itu kadang senang, kadang nggak senang, kadang enak, kadang nggak enak. Cinta itu akan jadi enak kalau ketemu dengan yang dikasihi, tapi tidak akan enak karena berpisah dengan yang terkasih, Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena kalau ingin selamat dunia akhirat, nikmat dunia akhirat, cinta sama Nabi. Tidak ada orang cinta Nabi hidupnya susah, nggak pernah ada seperti itu. Maka setiap orang yang cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rabbi bayuhibbuh wa bayansuruh. Allah bakal cinta kepadanya dan Allah akan menolongnya. Mata'ibul haya, kesulitan dalam hidup akan diselesaikan oleh Allah karena dia cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan akan diperbaiki keadaannya duniawiyah wal ukhrawiyah berkat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika seorang sahabat ditanya Sayyidina Ali, bagaimana sifat cinta kalian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan, kalau kami jalan di tengah padang pasir yang panas dalam keadaan suasana matahari yang begitu terik, kami merindukan kepada air es. Cinta kami kepada Nabi lebih daripada rindu kami kepada air es itu. Maka dikatakan oleh seorang ulama, 1/10 dari cintanya sahabat dikasihkan kepada dirimu, gak bakal bisa tidur, bakal kepikiran terus sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh sahabat-sahabat itu cintanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu kadang duduk ngelihat bulan, terus lihat Nabi SAW. Dulu belum ada bangunan tinggi-tinggi, ya, bangunannya itu masih pendek-pendek dan alam ini lebih banyak terbuka, gitu. Jadi ketika melihat bulan purnama, jelas sekali lihat bulan purnama itu. Akhirnya dia lihat Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku lihat bulan, aku lihat Nabi. Aku lihat bulan, aku lihat Nabi. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Lakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adwa'u minal qamari lailatal badr. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah saya lihat dengan pakaian merah yang dipakai saat itu lebih terang benderang, lebih indah daripada bulan purnama. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cahaya matahari ini tidak bisa membuat bayangan. Kalau cahaya matahari itu lebih kuat, biasanya akan timbul bayangan. Illa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa terkena daripada bayangan itu. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nurnya lebih kuat daripada cahayanya matahari. Sallallahu Alaihi Wasallam. Awwalun nur, cahaya pertama yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikehendaki untuk terciptanya dunia seisinya, jagat raya seisinya, surga ataupun yang neraka, semuanya itu terambil daripada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi watantashiru asraruhu fil aqwan, rahasianya Nabi, jasanya Nabi, sirnya Nabi tersebar di seluruh semesta. Kita baca dari dalam murid seperti itu. Jadi ma dzarra min dzarratil wujud illa wa fihi ruhaniyatun Nabi SAW. Setiap bagian sel daripada semesta ini ada utang budi sumbangsih dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber daripada cahayanya, dari cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana itu akan membawa keberkahan. Sehingga para sahabatnya Nabi SAW itu pernah masuk di dalam satu rumah. Waktu itu lampunya padam. Kami dapat melihat cahaya, istilahnya benda-benda yang ada di sekitar itu, min nuri wajhi Nabi SAW. Dari cahaya wajahnya Nabi SAW ditampakkan oleh Allah. Jadi tidak ulap, cahayanya itu tidak sampai
membuat mata ini nggak bisa lihat. Kita bisa melihat sekitarnya ini tadi berkat menuri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Hasan wal Husain pernah sama Nabi SAW, lagi duduk sama Nabi. Jadi kalau lagi sholat, yang naiki pundaknya Nabi Sayyidina Hasan, kadang Sayyidina Husain. Nah, ketika itu mau dikembalikan ke rumahnya Sayyidatuna Fatimah, ini kembalikan aja ke ibunya. Ya Rasulullah, ini nggak ada cahaya, saya gelap, kata Abu Hurairah, saya nggak bisa membalikan. Tunggu sebentar. Nggak lama ada cahaya yang ikut sampai di rumahnya Al-Hubabah Fatimah radhiyallahu anha, diantarkan ini kan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua benda cinta sama Nabi SAW. Gunung Uhud itu gunung besar. Kalau nanti umroh atau haji bisa lihat itu namanya gunung. Ketika Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum ajma'in itu waktu berada di atas gunung Uhud, goyang gunung Uhud itu. Goyangnya itu apa? Karena farohan bi Rasulillah SAW. Saking senengnya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kayak orang kayak gempa gitu. Dia mau ekspresikannya gimana? Wah, goyang lagi. Dibiarkan dulu sama Nabi. Goyang akhirnya diinjak dengan kakinya Nabi. Kata Nabi, Uhud ya Uhud, tenang kamu wahai Uhud. Di atasmu ini ada seorang Nabi dan 3 orang syahid. Abu Bakar, Umar, Utsman. Siddiqun, seorang siddiq dan 2 orang syahid, Umar dan Utsman. Kenapa Uhud kok bisa sampai seperti itu? Karena cinta sama Nabi SAW. Dia tahu ini siapa ini. Dia memikul makhluk terbaik Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai sekarang di Uhud ini, tapi cuma sekarang sudah ditutup. Ada satu bagian goa ketika Nabi SAW habis perang Uhud itu berlindung di dalam goa itu. Jadi sempat beberapa jamaah umroh dan haji beberapa tahun yang lalu itu kalau masuk dekat situ ada bau itu berbeda daripada yang lain. Itu bekas di situ Nabi SAW istilahnya diam di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu gunung kuat, disenggol gini sama Nabi SAW. Itu temboknya itu runtuh sedikit akhirnya bentuk kayak lubang betul. Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabatnya Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia itu minta dipikul sama Nabi. Dipikul sama Nabi SAW, kelihatan langit seisi, kelihatan langit itu tadi. Bingung dia, malaikat naik, malaikat turun, tak kuat, pingsan. Diangkat sama Nabi SAW. Bahkan pepohonan datang sama Nabi SAW. Pohon-pohon itu bilang cinta sama Nabi. Ada satu orang dari Bani Amir, dia bilang, ya Muhammad, kami ini katanya orang-orang kami ini kurang normal, mau saya obat. Ini waktu Nabi di Mekah. Ya sudah, gini aja, kamu kalau saya tunjukkan sesuatu mau tak mau. Dipanggil pohon, sini, batu dipanggil, pohon dipanggil. Batu sama pohon ini datang langsung dari tempatnya Nabi, dari tempatnya akarnya ditercabut kayak jalan dan sujud balik kepada Nabi. Sujud, berdiri lagi, sujud lagi kayak orang. Sudah, ini kalau sihir tidak gini, nggak mungkin kalau sihir. Bukan sulapan, ini apa? Mukjizat dari Allah. Makanan itu dipegang sama Nabi, bertasbih di tangannya Nabi. Bebatuan juga bertasbih. Bukan Nabi saja yang mendengar, para sahabat juga ikut mendengar. Adakah kita ini kalah? Ya, ada onta ini rupanya pintar. Onta itu kalau di dalam kisah-kisahnya orang terdahulu, makhluk yang paling sensitif onta, punya perasaan. Makanya itu dalam maulid itu hadal hadis surah Bismil Habaib, ya kan?
pembimbing onta itu ketika dia lantunkan suling waktu ziarah ke Nabi SAW menuju kota Madinah, asyik, tapi tarikan dari sang Nabi membuat onta itu lebih cepat jalan. Famalat lil hima qaraban wahanna. Kalau dia lihat dekat-dekat Madinah itu sudah mulai goyang saking senangnya untuk ketemu dengan Rasulullah SAW. Ada onta, Nabi sama sahabat lagi duduk-duduk didatangi onta, nangis onta ini, nangis. Diusap matanya oleh Nabi, terus Nabi ngomong, dibisikkan, terus onta itu kayak dibisiki sama Nabi SAW. Setelah membisikkan ke Nabi, terus dibawa onta ini, ayo ikut. Ini punyanya siapa? Ada sahabat bilang, ini punya kami ya Rasulullah. Ini kenapa kok dia mengeluh bahwasanya dia ini dikasih beban terlalu berat, tidak dikasih makan, kerjaannya banyak, mungkin ontanya disuruh lembur mungkin ya. Kerjaannya yang dipikul itu banyak, tapi dikasih makan, kok tidak dikasih makan, makanannya dikurangi. Sahabat ini akhirnya ngaku, benar ya Rasulullah, ini onta dulu sering kami kasih kerjaan berat-berat, akhirnya karena sudah lama dengan kami, dia sudah sepuh, jadi kami sudah janjian sama dia. Kami bilang ke dia, kalau kamu tidak kerja yang betul, besok tak sembelih. Makanya ngeluh dia, mau kamu sembelih. Gimana? Dia sudah berjasa untuk kamu, masa kamu sembelih? Sudah gak berguna, mau kamu sembelih. Akhirnya ngeluh kepada Nabi SAW. Kata Nabi, kalau bisa kamu bebaskan. Benar ya Rasulullah, saya bebaskan. Kami pelihara, saya kasih makan saja, tidak usah kerja sampai dia mati. Sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau mengatakan, banal hubbu fi wasdil fuadi manazilan falillahi banin faqa sun'an binahu. Cinta itu terbangun di tengah hatiku, paling dalam. Bangun kayak istana besar. Sungguh maha besar Allah yang sudah membuat bangunan ini di dalam hati. Indah sekali bangunan cinta ini pada hati saya, kata Habib Ali. Bihukmil wala jarrabtu qasdi wahabban. Saya ini dikasih cinta kepada sang Nabi yang begitu luar biasa. Sudah aku tidak mau kepingin apapun kecuali yang saya ingini cuma Nabi SAW. Karena cinta kepada Nabi nggak bingung surga, nggak bingung. Yang dikepingin Nabi SAW. Cukup biar saya jadi budaknya Nabi SAW. Muwalin arahal qalba minhu wala. Yang mana kesetiaan ini berkat sang Nabi, semua kegundahan yang ada di dalam hati dihilangkan berkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maritu, saya sakit. Fakanal hul'u, fakanal zikru bul'an li'illati. Saya sakit, merasa jauh dari Nabi. Tapi ketika ingat Nabi, sembuh saya punya sakit. Faya habada dzikran li qalbi syifa. Cukup ingat sang Nabi, saya punya sakit hilang. Sahabat itu dulu kalau sakit dia nyebut nama Nabi Muhammad SAW sembuh. Idza 'alima al-usyaqu da'i faqul lahum fa inna liqa ahbab qalbi dawa. Kalau orang-orang yang asyik sama Nabi itu tahu akan penyakitku, bilang bahwasanya ketemu Nabi itu obatnya. So, ayah rahilan balligh habibi risalatan
wahai yang berangkat haji, yang berangkat umroh, sampaikan kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu surat biharfin minal asywaq, tulisannya itu huruf tapi nggak ada tulisannya, cuma isinya rindu. Kertas kosong yang saya kirim tapi isinya rindu. Yahlu hijabu, enak kalau untuk dibacanya. La ilaha illallah. Fuadi bi khairil mursalina mu'alla'un wa asyrafu ma yahlu li sam'i zanahu. Hatiku ini selalu terbawa suasana cinta kepada Nabi SAW. Betul-betul cinta. Dan yang paling nikmat aku dengarkan dalam pendengaranku adalah pujian kepada Nabi. Asyik terbawa dia pujian kepada Nabi SAW. Saya ini kalau mau nahan cinta ini tak kuat, tambah nangis kan dia. Idarun tukat malhut hubbi zadat sobabati, tambah capek. Kepikiran yang berat luar biasa sama Nabi SAW. Fasiyana indi bathuhu wa khafahu. Mau saya sembunyikan, mau saya ungkapkan sama saja. Sallallahu alaihi wasallam. Ajib ya habibal qalbi da'wata syaqiqin. Wahai kekasih hati, penuhi panggilan daripada orang yang hatinya diliputi rindu. Syaka lafhanarin, dia tak kuat dengan kobaran api cinta ini. Qad hawatha hasya'u, yang menyeliputi semua hatinya. Wa murtaifakal maimun fi ghaflatil ida. Kirimkan, saya nggak bisa ketemu ziarah ke Madinah, minimal tampakkan, ya Rabb, kirimkan gambarannya, bayangannya atau gambarannya sang Nabi. Kepingin mimpi Nabi SAW, kepingin ketemu Nabi SAW. Yamurru bil tarfin zada fika bukahu, akan kalau melewati mata ini, dari ujung mata akan nambah tangisannya. Dia Allah min hubbin ta'assar rasul. Saya, ya demi Allah saya punya cinta ini, kata Habib Ali, sulit untuk disebutkan. Walillahi amri wal qada'u qada'u. Tapi semua perintah, semua ketentuan milik Allah Subhanahu. Urusanku kembali kepada Allah Subhanahu. Wal qada'u qada'u, semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama, beliau ini seorang ulama baru-baru meninggal, ya. Sebelum tahun 2000 dia meninggal. Seorang ulama di Syria, dia nulis kitab tentang Nabi Muhammad SAW. Judulnya Muhammad Rasulullah SAW. Karena beliau ini banyak khidmat kepada hadirat Nabi, suka nyebut Nabi di dalam majlis. Sampai suatu saat beliau cerita, tapi cerita ini diceritakan kepada mantunya. Dibilang, saya seolah-olah bermimpi Nabi SAW itu dari pertempuran. Datang sang Nabi, sebelum Nabi datang ada seorang sahabat datang membawakan air. Jadi orang habis pertempuran itu kan kena debu, kena apa, jadi ditunggui air. Yang bawa itu satu Sayyidina Hamzah, yang satu siapa lagi, Sayyidina Abu Bakar kalau nggak salah. Kemudian air itu, saya datang, air itu dikasihkan ke saya. Kata Nabi SAW, kata para sahabat yang dalam mimpi itu mengatakan, ya Rasulullah, ini fulan bin fulan. Kata Nabi, oh ini ya, biarkan dia mencuci muka saya. Dibawakan air ini untuk Nabi SAW. Apa maksudnya? Takwil mimpinya ini apa? Pemahaman yang salah tentang Nabi, yang mana umat itu gak mau cinta sama Nabi karena gak ngerti. Dijelaskan dari kitabnya, dijelaskan dari nasihat-nasihatnya, sehingga menghilangkan debu-debu itu, sehingga semakin menampakkan keindahan Habibuna Muhammad SAW. Jadi karena itu
di dalam majlis-majlis seperti ini harus kita tanamkan cinta kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Setiap orang bisa mendapatkan berkah dari Nabi SAW, bisa mendapatkan sambutan. Kita bukan apa ya, kalau kita nyatakan cinta kemudian nggak tersambut, itu namanya apa namanya? Bukan tersambut belakangan, itu bertepuk sebelah tangan. Jadi cinta kita sama Nabi itu bukan bertepuk sebelah tangan, tapi direspon sama Nabi. Sekarang kita berselawat sama Nabi SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saat ini juga kita dapat salam dari Nabi. Allah nyuruh para sahabatnya berselawat. Allah gerakkan sang Nabi dari kuburnya, dari makamnya. Beliau itu hidup di dalam kuburnya itu. Jawab salam. Ya Rasulullah, fulan bin fulan kirim salam. Dijawab sama Nabi SAW. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di dalam majlis ini dan senantiasa kita mendapatkan keberkahan daripada majlis-majlis ilmu, nambah cinta kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat, memberikan berkah kepada para habaib, wabil khusus kepada Sahibul Bait Al Habib Zainal Abidin bin Syahab beserta keluarga, istri dan anak cucunya, juga kepada Al Habib Ahmad bin Zain Al Haddad, hari ini masih belum bisa hadir. Semoga Allah memberkahi beliau dan juga para habaib kami, para syuhada kami. Semoga diberkahi Allah, hajat-hajat antum semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dikumpulkan bersama Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli hissin wa ma'na zahiran wa batinan. Sida asrarul Fatihah.